Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, tentunya di Kajian Muslimah bersama menuju kafah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat muslimah dimanapun berada, khususnya kelas 6 Umamah, siswa-siswa ibu yang sangat ibu kagumi, sangat ibu cintai, sangat ibu kesayangi. Nah, di video kali ini ibu akan mengajak antum semua untuk sama-sama membahas atau sharing mengenai materi pubertas muslimah, lanjutan dari part 1 dan part 2. Dan sekarang yang part 3 kita akan membahas mengenai berhijab. Anandaku semuanya, berhijab dalam arti bahasa Indonesia itu adalah menutup. Jadi menutup bagian-bagian dari tubuh kita, khususnya muslimah, yaitu dari hal-hal yang menjadi haram jika dilihat oleh bukan muhrim kita. Nah, ibu akan membacakan Quran surat An-Nur ayat 31 yang berkaitan dengan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, ibu akan membacakan Quran surat An-Nur ayat 31, yaitu yang berkenaan dengan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna. Shadaqallahul adim. Kita lihat artinya. Artinya adalah katakanlah kepada wanita. Di sini wanita. Jadi khusus untuk kita nih. Yang beriman tentunya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, berarti sampai dada, bukan cuma sampai ini aja ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya. Jadi tafsir dari surat An-Nur ayat 31 ini, ternyata yang disebut perhiasan itu Kak, bukan hanya istilahnya cincin, terus kalung, gelang, tidak. Tapi bagian dari muslimah ini seperti halnya rambut, terus muka, terus kaki, itu merupakan perhiasan-perhiasan yang dimaksud di dalam Quran surat An-Nur. Lalu Kak, nah, kemudian Allah juga menambahkan keterangan lanjutannya, yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Akan ibu bacakan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rabna fala yu'dain wa kana Allaha ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali
Oleh karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir dari surat Al-Ahzab ini, anandaku semua, jadi ini adalah langsung perintah Allah. Bahkan jika ada seorang muslimah sudah berkeluarga, maka suaminya itu memiliki kewajiban untuk mengingatkan istrinya selalu menjulurkan jilbabnya sampai ke dada. Nah, di sini ada kata supaya kita mudah dikenali, karena jilbab ini juga sebagai identitas pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya setelah kita menggunakan jilbab, tentunya Allah akan memberikan perlindungan melalui jilbabnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, anandaku semuanya, sahabat muslimah, sudah paham sampai situ? Alasan paling utama kenapa muslimah itu harus berhijab, tentunya untuk secara pribadi itu supaya ada ketenangan hati. Karena ketika kita menutup aurat kita sebagai bentuk dari ketaatan kita menjalankan perintah, salah satu perintah Allah, maka akan timbul di dalam hati itu sebuah ketenangan. Nah, kalau zaman dulu kita melihat sejarah Islam, jadi orang yang sudah berjilbab atau berhijab ini adalah muslimah yang sudah lepas dari istilahnya perbudakan seseorang di kaum Arab dulu. Nah, sehingga terlihat nih, jadi kalau yang sudah berhijab itu sudah bebas, tapi kalau yang belum berhijab itu menjadi hamba sahaya gitu kan. Namun alhamdulillahnya zaman jahiliyah itu sudah terlewat, kita sudah ada di zaman modern ya. Tentunya istilah budak, hamba sahaya seperti itu tidak ada lagi insya Allah ya di zaman kita. Nah, sahabat muslimah, begitu spesial kedudukan muslimah atau kedudukan perempuan khususnya di syariat Islam ini. Banyak sekali Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yang disebutkan tadi 2 surat juga itu adalah salah satunya, karena banyak sekali. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus mempraktikkan gitu kan apa yang menurut syariat Islam yang harus kita kerjakan, karena muslimah itu adalah calon ibu dari seorang anak gitu kan, seorang generasi mudanya umat muslim di masa depan. Tentunya apalagi muslimah ini diibaratkan di dalam Islam itu sebagai sosok yang cantik gitu, sosok yang pemalu, sosok yang lemah lembut. Oleh karena itu kenapa Allah itu lebih memerintahkan muslimah itu untuk banyak di rumah, tidak terlalu berpergian, kemudian melakukan hal-hal yang pekerjaan yang lembut, tidak pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Walaupun di zaman ini ada istilah dunia terbalik, perempuan bekerja seperti laki-laki, laki-laki bekerja seperti perempuan dan lain sebagainya. Itu wallahu alam, karena itu terjadi karena keadaan seorang rumah tangga atau seseorang di dalam kehidupannya. Namun seyogyanya menurut syariat Islam bahwa kelembutan, kecantikannya itu membuat harusnya perempuan itu harus banyak malu, terus ramah tamah seperti itu. Lalu sekarang yang poin yang paling penting adalah bagaimana cara berhijab sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang harus sahabat muslimah dan juga ananda kelas umam untuk simak baik-baik. Oke? Nah, yang pertama adalah menutup seluruh tubuh kita kecuali bagian yang boleh terlihat. Nah, banyak sekali sebagian ulama bahkan hadis yang mengatakan bahwa bagian yang boleh terlihat itu maksudnya ada beberapa pendapat. Pada umumnya itu adalah anggota wudhu kita, berarti muka, tangan juga telapak bukan lengan, terus kaki ya. Namun ada juga hadis yang mengatakan bahwa seluruh badan, kaki, tangan kecuali mata. Jadi ininya ditutup gitu kan, atau nikob gitu, harus di nikob seperti itu. Yang pasti yang umumnya dulu kita ambil ya, apalagi bagi muslimah yang belum terbiasa menutup aurat nih, kita pelan-pelan mulai dari memakai kerudung. Kalau bisa memakai kerudungnya langsung syar'i, menutupi dada. Kan maksudnya kita sama-sama tahu bahwa jenis-jenis kerudung itu banyak sekali. Kalau saya nyebutnya ada kerudung lempar kanan kiri ya kan, jadi maksudnya tidak menutupi dada. Jadi kita ambil yang umumnya dulu, menutupi dada. Lalu pakaian kita kecuali muka, telapak tangan. Kalau kaki, sebetulnya kaki juga termasuk aurat, makanya boleh
ditanggulangi ini atau istilahnya boleh menggunakan kaos kaki gitu untuk menutupi aurat kita ya. Yang kedua, hijab tidak digunakan sebagai kegiatan untuk berhias. Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya. Jadi kan hijab itu untuk menutupi perhiasan, ya kan? Hijab untuk menutupi perhiasan. Artinya perhiasan dalam arti rambut kita, telinga kita ini adalah perhiasan. Supaya tidak terlihat lagi dong ditutupi oleh hijab. Artinya gunakanlah salah satunya adalah hijab yang sederhana. Contohnya seperti ini, yang bisa menutupi perhiasan. Bukan sebaliknya, karena konsepnya berhijab, tapi maksudnya kalian juga berhias dalam arti memakai bros yang gak wajar gitu, set satu, set dua, banyak pokoknya, sehingga lebih terlihat lebih berhias gitu hijabnya. Nah, dibanding perhiasan yang harus ditutupi gitu. Jadi justru itu hijab bukan menutupi perhiasan, malah hijab itu lebih menampakkan perhiasan. Ada kan jenis kerudung yang rawang, justru kelihat gitu ininya gitu kan, jepit ikat rambutnya kelihatan. Nah, itu yang justru menimbulkan tidak syar'i gitu kan berhijabnya. Jadi persepsi kita, mari kita samakan bahwa nggak boleh terlalu aneh-aneh berhijabnya. Sederhana aja, kalau misalnya mau pakai bros satu gitu kan ya. Jadi tidak menimbulkan orang tuh tertarik melihat kita gitu, atau heran melihat kita, atau bahkan penasaran itu kok apa ya, itu apa ya. Hanya itu berarti kurang nyambung, atau istilahnya kurang tepat gitu penggunaan hijabnya. Hijabnya itu harus terbuat dari bahan yang tebal, tidak menerawang, dan juga tidak membentuk tubuh. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan yang barusan ya. Yaitu jadi maksudnya sayang sekali gitu buat antum semua muslimah, atau bahkan ini juga sebagai pengingat ibu sendiri, jika berhijab terus itu masih nerawang, masih kelihatan rambut kita gitu kan, masih kelihatan telinga kita. Jadi silahkan kita sama-sama belajar untuk menggunakan hijab yang tebal, kemudian tidak membentuk. Maksudnya membentuk itu adalah ini maju tidak hanya hijab ya, tapi ke baju kita. Nah, baju istilahnya ada ada yang berkata bahwa mas kok pakai baju tapi kok nyetak gitu kan, ada kan istilah itu, atau kok kayak lemper. Nah, jadi kata-kata itu tuh adalah kata-kata pengingat sebenarnya bahwa ternyata pakaian atau hijab yang kita gunakan itu tuh masih membentuk tubuh. Jadi tujuan atau target kita untuk menutup auratnya itu tidak terlaksana gitu. Karena apa? Karena yang kita gunakannya itu ternyata tidak menjalankan sesuai syariat gitu kan. Selanjutnya keberapa nih? Keempat ya. Keempat adalah baju yang dikenakan oleh muslimah itu tidak boleh menyerupai kaum laki-laki atau kaum Adam. Nah, ini juga penting karena istilah dari ada perempuan tomboy atau wanita tomboy itu, kalau yang ibu rasa itu mempengaruhi berpakaian gitu kan. Jadi secara tidak sadar kita menggunakan pakaian-pakaian yang menyerupai laki-laki. Bahkan mungkin saja ketika ada muslimah yang belum bisa pakai jilbab, dia dipotong rambutnya menyerupai seperti laki-laki. Nah, ini juga tidak dianjurkan di dalam Islam. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Kelima adalah tidak diberikan parfum atau wangi-wangian. Nah, sahabat muslimah, ini kita harus sama-sama belajar karena ibu juga termasuk salah satu muslimah yang senang sekali menggunakan wewangian. Bahkan maksudnya ternyata ada beberapa syariat Islam yang harus kita perhatikan atau aturan Islam. Jadi untuk muslimah itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan wangi-wangian yang menyengat, yang istilahnya akan membuat pandangan orang tertuju ke kita. Boleh pakai wewangian itu hanya ketika kita mau beribadah atau kita mau menemui suami kita atau di dalam rumah. Karena pada dasarnya keluar rumah pun itu tidak dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah tentunya kalau sarannya ibu, kita harus menggunakan tidak berlebihan gitu. Kalau semprot set sedikit begitu kan, walau alam, tapi itu adalah salah satu kita untuk
mengcover diri untuk tidak melakukan yang tidak syariat. Kita akan belajar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Tidak diperbolehkan pakai wangian. Oke lah, kalau misalnya antum mau keluar nggak pede, oke lah semprot sedikit. Tapi ya tadi jangan berlebihan dan tidak mengundang orang sampai wih semriwing, kan suka ada yang kayak gitu. Nah itu sudah keluar dari syariat Islam. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah tidak memakai pakaian yang nyeleneh. Kalau arti pakaian dari yang nyeleneh itu sebenarnya banyak sekali, tergantung persepsi orang mau mengartikannya seperti apa. Tapi pada umumnya pakaian yang nyeleneh ini adalah pakaian yang menimbulkan lagi-lagi fokusnya orang tuh ke kita gitu kan. Terus ada lagi yang nyeleneh itu istilahnya terlalu mewah, terlalu fantastik gitu kan dilihatnya. Misalnya ini misal kita ada acara pengajian nih ibu-ibu, terus kita menggunakan pakaian pesta istilahnya, pakaian yang bling-bling gitu, itu akan mengundang fokus ke kita. Nah sekarang mungkin timbul pertanyaan, salahnya di mana? Salahnya itu adalah kita terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua itu membuat fokus orang ke kita itu masih mending, istilahnya mah fokusnya tuh baik dalam arti wah gitu kan, bagus, elegan gitu, wah mewah. Tapi kalau sampai menimbulkan orang lain untuk mencibir kita, nyinyirin kita, misalnya ih apa sih bulan itu ke acara pengajian itu mah kayak ke pesta, kayaknya mahal ya, dan sebagainya. Nah itu yang menimbulkan orang lain untuk berhusnudzon bersuudzon ke kita, atau orang lain menjadi nyinyir ke kita. Siapa yang salah? Ya kita, karena kita kan maksudnya mengundang mereka untuk nyinyirin kita kayak gitu ya. Jadi menggunakan pakaian itu yang sederhana saja, tidak neko-neko, walaupun ketika sendirian atau di dalam rumah, karena Allah itu kan selalu mengawasi kita. Jadi lakukanlah apapun yang terbaik dan sesuai syariat Islam. Lagi-lagi sesuai syariat Islam, ya mengapa? Karena ya kita muslimah itu sering mengingatkan sesuai syariat Islam, bukan sesuai buku A, buku B, atau bahkan sesuai artis apa, enggak ya, tapi sesuai dengan syariat Islam. Nah ini terakhir dari bulan ini, yaitu mengenai banyak saja orang-orang yang mengeluhkan memakai jilbab itu dengan alasan saya tinggalnya di daerah yang gerah nih, panas, mas saya harus pakai jilbab yang panjang, gerah dong. Terus kadang rambutku juga jadi rontok dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang banyak sekali dikeluhkan, bukan hanya remaja, bahkan sudah ibu-ibu pun banyak yang seperti itu. Jadi tips dari Bulani yang pertama, ketika kalian punya rambut yang panjang, tipsnya ada dua. Yang pertama, kalian boleh boleh dicukur rambutnya, maksud ibu pendek tapi tidak menyerupai laki-laki kalau yang mau nih. Kalau yang kedua, tetap pengen merawat rambutnya panjang, bisa diikat. Ada ikatan-ikatan tertentu, bisa googling di Google, itu yang bikin kita nyaman gitu untuk pakai jilbab. Terus yang kedua itu menggunakan pakaian-pakaian yang longgar ya. Menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, bukan pakaian-pakaian yang ketat. Karena ketat itu menyebabkan kita kayak kaku gerak gitu. Nah selanjutnya tips yang ketiga, pilihlah bahan yang sesuai dengan daerahmu atau sesuai kegiatanmu. Misalnya antum mau berkegiatan di outdoor misalnya. Nah usahakan outdoor kan mestinya semeriwing, angin dan sebagainya. Kita enggak dong menggunakan pakaian-pakaian yang jaket misalnya tebal seperti itu. Jadi sesuaikan jenis atau bahan gamis, bahan jilbabnya. Terus yang kedua itu kita pasnya digunakan di momen apa. Kalau misalnya kayak di indoor, di ruangan gitu kan, terus kita juga pakai yang yang tipis-tipis, karena ruangannya misalnya ber-AC full gitu kan, itu juga kurang tepat. Nah itu ya, ada 1, 2, 3 tips dari Buleni untuk teman-teman muslimah semua yang masih belajar untuk menggunakan jilbab dan juga berpakaian syar'i. Kalian jangan merasa hanya sendiri, karena banyak sekali orang-orang yang seperti antum, tidak hanya satu. Artinya harus tetap semangat, tetap istiqomah, dan mulailah berprogres. Ada istilah bahwa ketika proses pertumbuhan anak itu dimulai dari dia merangkak, kemudian dia berdiri, begitupun sama kita menggunakan jilbab sebagai penutup aurat kita. Oke lah, misalnya butuh bertahap, maka bertahaplah dari kita mengenakan jilbab. Dan ada nih konsep orang yang kalau boleh dibilang itu salah kaprah. Ada yang bilang bahwa ketika kita ingin
syar'i gitu, maka saya akan menetapkan hati dulu baru saya menutup aurat saya. Enggak, jadi tutup aurat dulu, pakai jilbab dulu, maka nanti hati akan mengikuti kita, ya kan? Jadi untuk memperbaiki diri jangan nunggu baik dulu baru berjilbab, tapi lakukanlah dengan berjilbab, maka secara tidak langsung jilbab ini akan mengajarimu untuk berbuat kebaikan. Nah, sahabat muslimah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan materi jilbab kali ini bisa menambah wawasan antum semua yang menyimak video ini, dan mudah-mudahan kita akan berada pada orang-orang muslimah yang berusaha istiqomah dan kafah berdasarkan dengan syariat Islam. Oke, muslimah dimanapun kalian berada, nantikan terus video-video selanjutnya mengenai pubertas muslimah, karena ini akan sangat menarik sekali, akan sangat bermanfaat sekali insya Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. So, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Don't forget subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman muslimah yang lainnya supaya mereka tahu ilmunya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.